Kisah Para Rasul pasal 12. Kita mulai dari ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Di depan. Ia menyuruh membunuh Yakobus. Terus di depan. Oh, sama sana. Depan. Oh, depan. Kalau tambah banyak orang, tambah anget. Ini tambah lama, tambah ke belakang, tambah lama, ke belakang. Kita mulai di ayat 1 lagi. Cari tempat kosong. Tuh, sana kosong. Di belakangnya itu kan kosong. Kisah Rasul 12 ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ayat 2 saudara yang baca. 2, 3. Ia menyuruh Jadi Yakobus itu saudaranya Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, lihat tuh, orang Kristen dari dulu dipakai benci oleh orang-orang lain, orang Yahudi. Makanya aneh saudara pakai shalom-shaloman terus. Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Ini murid pertama dari Yesus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Seperti sekarang ini perjamuan kudus, hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, bukan 4 orang, 4 regu. Di bawah 4 regu, masing-masing berdiri, saudara yang mesti baca nih, dari 4 prajurit, berarti jadi 16 tentara. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Jadi latar belakang cerita ini, Petrus disiapkan untuk dieksekusi oleh Herodes. Ya. Di dalam ayat kelima, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara sama-sama. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, perhatikan oleh saudara ini. Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Petrus tidur dijaga 2 orang tentara. Terbelenggu dengan 2 rantai. Kemungkinan 1 di tangan, 1 di kaki. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Udah di dekat Petrus, di muka pintu ada lagi penjaga. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Ini luar biasa. Orang lain besok mau dibunuh nggak bisa tidur malam ini.
Petrus tidur. Sama dengan saudara kalau di gereja suka tidur. Mirip itu. Ya, Petrus tidur dengan nyenyak, saudara-saudara, sampai harus ditepuk oleh malaikat. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Ulangi kata bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu. Berarti dia sudah buka ikat pinggang. Ikatlah pinggangmu. Dan kenakanlah sepatumu. Sepatu udah dilepas. Tawanan nggak boleh pakai sepatu. Ia pun berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Berarti jubah sudah dibuka, dia tidur dengan sangat menderita, dengan pakaian yang minim, rantai tangan, kaki dirantai, penjaga kiri kanan, sangar-sangar, di depan pintu ada penjaga, 16 orang yang jaga, semua ini luar biasa. Lalu kata malaikat, ikutlah aku. Ayat 9, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu. Bayangkan oleh saudara, dia ikut malaikat tapi ia tidak tahu. Ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat satu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama, jaga pertama, dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Bilang amin. Oh, aminnya tidak percaya. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Bagi mereka, sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Sekarang ini urusan hanya Petrus saja. Perhatikan ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan saya mau tanya saudara, apa saudara masih suka berdoa? Ini ibu-ibu. Ya. Nyanyi tidak menambah iman. Berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode. Hamba perempuan, budak perempuan Rode. Untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya, ya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Satu berita sukacita yang diberitakan oleh pelayan yang sederhana yang disebut budak itu, namanya Rode. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Bahasa Inggris, kamu gila. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. And they said unto her, thou art mad. Mad itu gila. Mad dog, anjing gila. Ini yang ngomong orang Kristen loh, kaki. Kaki yang benar. Orang Kristen bilang, kamu gila. Berdoa
tapi tidak percaya. Tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka. Itu malaikatnya, rohnya. Tetapi Petrus terus menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada waktu keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan Petrus sama-sama. Herodes menyuruh Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Ia berangkat dari Yudea ke Kaisaria dan tinggal di situ. Kita tundukkan kepala. Bapa surga, firman-Mu ini sukar dimengerti, tapi Roh Kudus bicaralah kepada kami, karena kami tidak mampu mengerti tanpa Engkau. Engkaulah guru besar kami. Pecahkanlah roti hidup ini sehingga menjadikan satu kekuatan bagi semua jemaat yang hadir sore hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang takut diberi keberanian, yang bimbang diberi ketetapan hati, yang susah dihiburkan, yang tertutup jalan dibukakan jalannya. Engkaulah jawaban bagi kami. Dalam nama Yesus, ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarnya. Semua yang percaya berkata, amin. Khususnya di dalam ayat 14 dan ayat 15. Coba kita baca ayat 14 dan 15. Dia terus menerus ia terus mengenal suara Petrus. Nampaknya Rode ini cuman pelayan budak yang kerja, yang tidak ada harganya, tapi pernah mendengar khotbah Petrus. Sebab itu Rode bisa mengenal itu suara Petrus. Waktu saya di rumah sakit, saya katanya penuh Roh Kudus lalu berbicara bahasa roh. Tapi orang yang dengar itu bukan suara Om Yoyo. Saya tidak pernah dengar suara seperti itu. Saya tidak sadar, saya tidak tahu. Tapi orang yang dengar saya berdoa dalam bahasa roh dan suara saya berbeda, lebih besar dari ini. Jadi kita sedang percaya kepada Tuhan yang ajaib. Judul khotbah saya, keajaiban Tuhan. Apa saudara? Dan saya aneh bahwa keajaiban Tuhan itu diberikan kepada orang-orang perempuan. Di mana ada mujizat, di situ ada perempuan. Ingat Hana, dia mencari ingin anak. Dia berdoa, dia mandul, dia berdoa, dia dapat anak. Ingat perempuan di Nain, anaknya sudah dibawa ke kuburan. Tapi dipegang oleh Yesus bangkit lagi. Ingat Lazarus, ada dua perempuan, Maria dan Marta. Selalu di dalam cerita Alkitab yang luar biasa, ada perempuan. Penginjil pertama yang dipakai oleh Yesus itu perempuan. Perempuan Samaria.
Penginjil yang terakhir setelah Yesus bangkit yang dipakai perempuan lagi, Maria Magdalena. Makanya pria-pria jangan anggap remeh perempuan. Perempuan bisa bilang haleluya. Tari-tari atuh bilang haleluya teh. Selalu Tuhan mengerjakan melalui perempuan. Dan yang kedua, Tuhan mengerjakan melalui orang yang sederhana. Budak yang tidak ada harganya. Budak, di situ dipakai kata hamba yang tidak ada harganya. Supaya saudara tahu seperti apa budak itu, nanti kita kembali kepada Kisah Rasul. Kita buka dulu Mazmur 123. Dalam Mazmur 123 ayat 1 dia berkata begini. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Ayat 2. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki. Ini ada hamba laki-laki. Memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Zaman dulu orang menyuruh tidak pakai mulut. Hamba itu duduk di bawah. Yang dia perhatikan tangan dan mata dari tuannya. Bos. Ya. Nyonya perempuan hanya dengan lentikan jari, si hamba perempuan akan mengerti dia harus bagaimana, dia harus pergi, dia harus datang, dia harus mempersiapkan air minum.